Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yulio Ede Channel, tempat kita berbagi ilmu pengetahuan. Materi yang kita bahas hari ini adalah dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Ini materi pelajaran kelas 4, tema 4, subtema 2. Langsung saja kita saksikan video pembelajarannya. Dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Ini adalah materi pelajaran kelas 4, tema 4, subtema 2. Indonesia negara agraris. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Mayoritas petani di negara kita bercocok tanam padi dan tanaman palawija lainnya, seperti jagung, kedelai, singkong, kacang tanah, dan lain-lain. Para petani tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagian besar petani di Indonesia masih menggunakan peralatan tradisional. Hanya sebagian kecil saja yang sudah menggunakan peralatan modern. Berbagai macam peralatan tradisional di sektor pertanian. 1. Pacul atau cangkul. 2. Garu tanah. 3. Arit atau sabit. 4. Luku atau bajak sawah. 5. Alat semprot pertanian. 6. Ani-ani atau ketam. 7. Gerejak atau gebetan. 8. Penancap atau penanam benih atau nama lainnya taju. Fungsi pacul atau cangkul dan garu tanah. Fungsi utama cangkul adalah untuk membelah, membalik, memecah, dan juga mengemburkan tanah. Sebelum lahan ditanami padi atau tanaman lain, tanahnya dicangkul terlebih dahulu supaya lebih gembur dan hasil tanaman akan lebih baik. Fungsi utama garu tanah adalah membuat tanah menjadi lebih gembur dan rata. Tata kelola air menjadi lebih baik, serta tanaman liar yang mengganggu dan potensi merusak hasil pertanian juga hancur. Fungsi sabit dan luku atau bajak sawah. Sabit digunakan oleh petani untuk memotong tanaman. Cara kerjanya, tangan kanan kita gunakan untuk memegang sabit, sedangkan tangan kiri untuk memegang tanaman yang akan kita potong. Sedangkan fungsi luku atau bajak sawah adalah sebuah alat yang ditarik oleh sapi atau kerbau. Luku atau bajak sawah berfungsi mengemburkan tanah serta bermanfaat untuk membersihkan gulma atau rumput liar agar tanaman pertanian kita tumbuh subur. Fungsi alat semprot pertanian dan ani-ani atau ketam. Cara kerja memakai alat semprot pertanian adalah diletakkan di punggung layaknya membawa tas ransel. Alat ini berisi cairan pestisida atau pupuk yang akan disemprotkan ke tanaman pertanian. Cairan di dalam penampung bisa keluar berkat pompa yang dijalankan oleh tangan dengan gerakan naik turun. Fungsi ani-ani atau ketam ini adalah sebuah alat yang menyerupai pisau berukuran kecil. Fungsi ketam adalah untuk memanen padi. Cara kerjanya cukup unik. Ketam ini dapat memotong tangkai padi yang berisi penuh bulir siap panen satu persatu. Fungsi gerejak atau gebetan dan taju. Gerejak atau gebetan adalah alat sederhana yang terbuat dari bambu atau kayu untuk merontokkan bulir padi. Sikat padi dipukulkan di gerejak atau gebetan sehingga bulir padi rontok. Fungsi alat penancap atau penanam benih atau nama lainnya taju adalah membuat lubang di tanah tempat petani menanam biji tanaman pertanian.
Alat ini terbuat dari kayu yang bagian bawahnya dibuat bundar lancip agar terbentuk lubang tempat biji padi atau jagung yang akan kita tanam dapat tumbuh dengan baik. Berbagai macam peralatan modern di sektor pertanian. 1. Kultivator. 2. Rotavator. 3. Traktor. 4. Mesin penanam padi. 5. Mesin pemanen. Fungsi kultivator dan rotavator. Aktivitas memajak sawah kini jauh lebih cepat dan efektif berkat hadirnya kultivator. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan gerigi yang menancap pada tanah. Dengan bantuan mesin penggerak, maka tanah akan otomatis bergerak, terangkat, dan terpecah. Rotavator memiliki fungsi yang hampir sama dengan kultivator. Rotavator bekerja dalam 2 langkah. Langkah pertama, membolak-balikkan tanah, dan langkah yang kedua, merapikan sekaligus memusnahkan tanaman liar yang mengganggu lahan pertanian. Fungsi traktor dan mesin penanam padi. Traktor adalah salah satu mesin utama yang diandalkan para petani untuk membajak sawah atau mengolah lahan pertanian. Traktor menggunakan bahan bakar solar atau bensin. Mesin penanam padi berfungsi menggantikan tugas petani menanam padi secara otomatis. Mesin ini cukup dioperasionalkan oleh 1 orang saja. Namun, tidak semua tanaman palawija dapat ditanam menggunakan mesin ini, yaitu hanya bisa untuk menanam padi, jagung, dan kentang saja. Fungsi mesin pemanen. Seperti layaknya mesin penanam padi, mesin pemanen ini juga memudahkan petani ketika memanen hasil pertaniannya tanpa harus membuang banyak waktu dan tenaga. Mesin pemanen ini dapat digunakan untuk memanen padi, tebu, kentang, dan kacang tanah. Kelebihan menggunakan alat pertanian tradisional. 1. Pelestarian alam akan terjamin dan terus berkembang. 2. Tidak ada pencemaran atau kerusakan yang terjadi. 3. Tanaman yang dihasilkan sehat. 4. Biaya yang dikeluarkan sedikit. 5. Membuka lapangan pekerjaan. 6. Kesuburan tanah terjaga. 7. Penggunaan pestisida secukupnya saja. Kerugian menggunakan alat pertanian tradisional. 1. Membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. 2. Waktu yang diperlukan lebih lama. 3. Kenyamanan bekerja rendah. 4. Kehilangan gabah atau hasil panen lebih tinggi dibandingkan menggunakan peralatan modern. Kelebihan menggunakan peralatan pertanian modern. 1. Pekerjaan akan cepat selesai. 2. Tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. 3. Bibit bermutu baik. 4. Hasil pertanian yang didapat lebih besar. 5. Hemat biaya ketika panen. Kelemahan menggunakan alat pertanian modern. 1. Penggunaan pupuk dan pestisida yang merusak lingkungan. 2. Kerusakan pada tanah. 3. Biaya yang cukup besar untuk perawatan peralatan. 4. Kesuburan tanah secara perlahan akan terus berkurang. 5. Biaya pembelian alat yang cukup mahal. Demikian materi kita hari ini. Kita akan jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.